Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami membawa hati kami kembali pada saat ini kepada Engkau. Di antara kami mungkin ada yang mengalami kesulitan, hati yang remuk redam di hadapan Tuhan, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah itu semua tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Dan sementara kami yang datang dengan hati yang penuh dengan kehausan mencari firman-Mu, Tuhan memberkati apa yang akan kami dengarkan. Tuhan, pimpin hamba-Mu di dalam segala keterbatasan apa yang sudah digumulkan, dipersiapkan, ya Tuhan, menyertai pemberitaan firman pada pagi hari ini. Berkati Tuhan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semua yang ada di tempat ini, dan juga bagi jemaat Trinitas di Sidoarjo. Selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian, maupun setiap saudara yang mengikuti akan ibadah ini di rumah saudara masing-masing. Kita masih di dalam situasi pandemi yang tidak kunjung selesai, dan kita tetap harus melakukan ibadah secara streaming. Tetapi biarlah itu semua tetap menjadikan hati kita rindu di dalam mencari Tuhan. Saudara, hari ini adalah di dalam rangkaian khotbah seri terakhir memperingati Hari Reformasi. Reformasi sudah terjadi 500 tahun lebih, yaitu 1517, berarti 504 tahun yang lalu. Tepatnya hari ini, 31 Oktober. Dan kita akan membahas salah satu topik pemikiran penting di dalam reformasi, yaitu Soli Deo Gloria. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36, ya. Roma 11 ayat 36 berbunyi seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, salah satu sifat Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah tentang kemuliaan Allah, the glory of God. Tetapi saudara, tema ini meskipun muncul berulang kali di dalam Alkitab kita, namun kita ini jarang merenungkan sifat Allah yang mulia ini. Kita lebih sering mendengar khotbah tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah, pengampunan Allah, tetapi kita nyaris tidak pernah menyinggung dan merenungkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia, glorious God. Saudara-saudara, bagi Bapak Reformator, tema ini adalah tema penting. Selama 4 minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa prinsip-prinsip reformasi yang penting. Sola gratia, sola scriptura. Sola gratia artinya hanya anugerah, sola scriptura artinya hanya firman Allah, sola fide artinya hanya iman kepada Allah, dan solus Christus artinya hanya Kristus satu-satunya. Lalu mengapa harus ditambahi dengan poin kelima, yaitu Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu concern bagi bapak-bapak reformator di dalam zaman itu. Tidak cukup hanya sola scriptura, sola gratia, solus Christus, dan sola fide. Tetapi pada waktu itu gereja sudah berada di dalam krisis yang kelima selain krisis dari 4 sola tadi, yaitu adalah krisis tentang kemuliaan Allah. Mengapa saudara demikian? Karena pada waktu itu gereja sudah menyimpang di dalam aspek kemuliaan Allah. Artinya kemuliaan yang harusnya dikembalikan kepada Allah, sekarang kemuliaan itu diberikan kepada sesuatu yang bukan milik daripada orang tersebut. Nah, saudara lihat ya, ini ada sesuatu yang mengganggu hati nurani bapak-bapak reformator. Maka di dalam pemikiran teologi mereka memikirkan kemuliaan
harus dikembalikan hanya bagi Allah. Karena zaman itu yang dimuliakan bukan hanya Allah Tritunggal, tetapi banyak orang-orang yang dianggap kudus, the saints, berdoa kepada mereka, sembahyang kepada mereka. Dan yang paling mengganggu hati para reformator adalah Marian theology, yaitu teologi yang menyembah Maria. Maria disejajarkan dengan Allah, dianggap sebagai co-redemptive atau pendamping daripada penebusan Yesus Kristus. Inilah poin penting, maka soli Deo Gloria, kemuliaan hanya dari Allah, berasal dari Allah, dan harus dikembalikan hanya untuk Allah. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan soli Deo Gloria ini, sekaligus ini menjadi satu visi yang baru bagi hidup orang percaya. Saudara, kita ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Allah, kita boleh menikmati anugerah dan hidup yang kekal. Sebenarnya untuk apa Tuhan melakukan ini? Salah satu poin penting adalah supaya kita hidup yang memuliakan Allah melalui hidup kita. Saudara-saudara, Allah kita di dalam Alkitab begitu jelas menyatakan diri sebagai Allah yang mulia dan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan Allah itu berasal dari dirinya sendiri, bukan sesuatu yang bersifat eksternal. Kemuliaan Allah tidak bisa ditambahkan lagi. Kemuliaan Allah tidak bisa dikurangi sedikit pun. Kemuliaan Allah ada sesuatu sifat atau atribut Allah yang kekal pada dirinya Allah sendiri, bukan pemberian siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Lalu apa sih artinya Allah yang mulia itu? Apa artinya Allah yang penuh dengan kemuliaan itu? Setiap kali kita mendengar kata mulia, glory, apa yang muncul di dalam pikiran kita? Kalau kita nonton di televisi, seorang raja lewat, kita katakan, wih, rajanya penuh dengan kemuliaan. Saudara, kemuliaan bagi saya menyangkut 3 hal atau 3 aspek penting. Pertama, di dalam kemuliaan selalu ada kesempurnaan. Di dalam kemuliaan selalu ada keagungan. Di dalam kemuliaan selalu ada kehormatan. Dan di dalam diri Allah, kesempurnaan, keagungan, dan kehormatan ini berada pada satu titik yang tidak tertandingi oleh siapapun juga. Kita boleh kagum melihat raja atau ratu Inggris berjalan penuh dengan kemuliaan, tapi kemuliaan raja-raja dunia tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang dimiliki Allah. Saudara-saudara, maka dari itu Tuhan berkata di dalam Yesaya 42 ayat ke-8, Aku ini Tuhan, Yahweh, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Saudara lihat, Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, ini yang membedakan dia dengan berhala-berhala lain yang dicatat di dalam Yesaya 42-45. Patung tidak memiliki kemuliaan, berhala tidak memiliki kemuliaan. Mereka hanya kayu yang diukir jadi patung. Mereka hanya emas yang dituang menjadi patung. Maka Tuhan mengatakan, Aku tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada siapapun dan kepada berhala. Saudara-saudara, inilah yang Alkitab katakan, inilah yang Allah nyatakan tentang dirinya sebagai Allah yang penuh kemuliaan. Maka kita sebagai anak Tuhan mestinya harus kagum, harus bangga, harus takjub dengan Allah kita. Di dalam Yesaya pasal 6, ketika Yesaya diberikan satu vision, satu penglihatan oleh Allah, betapa sucinya Allah, betapa mulianya Allah, langsung Yesaya tersungkur di hadapan Tuhan. Langsung Yesaya merasa sebagai orang yang najis dan kotor di hadapan Tuhan, tidak sanggup melihat kemuliaan Allah di depan matanya. Saudara-saudara, maka tema tentang the glory of God ada salah satu tema penting di dalam Alkitab yang sudah banyak dilupakan oleh orang Kristen. Kita menganggap Allah kita tidak ada bedanya dengan dewa-dewa.
Kita menganggap Allah kita hanya sebagai salah satu dewa di antara sekian banyak agama lain. Tidak. Allah kita berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Allah kita berbeda dengan ilah-ilah yang lain. Karena Alkitab katakan, Aku adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, bagaimana kita tahu Allah kita Allah yang mulia? Dari mana kita tahu? Dari mana kita yakin Allah kita penuh dengan kemuliaan? Saudara, sesuatu yang mulia itu tidak bisa ditahan, saudara. Pasti akan keluar, pasti akan nampak, pasti akan termanifestasi di dalam beberapa hal. Nah, saya akan mulai menggali sekarang, menunjukkan beberapa poin-poin penting tentang kemuliaan Allah. Dari mana kita tahu Allah kita adalah Allah yang mulia? Orang yang pertama mencetuskan ini dengan jelas di dalam satu kalimat yang sederhana. Dia adalah Raja Daud. Daud mengatakan di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara lihat, sederhana ya, langit menceritakan kemuliaan Allah. Berarti saudara, alam semesta di mana kita hidup ini, itu adalah mencerminkan, memanifestasikan salah satu aspek kemuliaan Allah yang dapat kita lihat. Saudara, kalau malam lihat langit penuh dengan bintang, di sana muncul kemuliaan Allah. Kalau kita pergi ke atas gunung melihat alam semesta yang begitu indah, di situ ada kemuliaan Allah. Alam semesta ini terjadi bukan karena evolusi. Saya selalu mengatakan ateisme, evolusionisme adalah pemikiran atau worldview yang bodoh di dalam dunia, yang mengatakan segala sesuatu terjadi secara natural. Tidak. Alam semesta ada yang mencipta, manusia ada yang mencipta. Maka saudara, ciptaan Allah bagi Daud tidak bisa kita menutup mata, merupakan satu manifestasi daripada kemuliaan Allah. Lalu di dalam perjanjian baru, Paulus juga mengatakan kalimat yang mirip seperti Daud. Di dalam Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara lihat, ciptaan yang Tuhan buat ini, itu memanifestasikan akan kemuliaan dirinya. Maka di dalam Kejadian, setelah Tuhan selesai mencipta, Tuhan sendiri yang menilai hasil ciptaannya. Karena tidak ada orang yang bisa menilai, saudara. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menilai hasil karyanya. Dan dia mengatakan semuanya amat baik, perfect, sempurna, mencerminkan, memanifestasikan, memantulkan akan seluruh kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara, di antara semua ciptaan Tuhan, Tuhan memancarkan dan memanifestasikan kemuliaannya secara spesifik di dalam hidup manusia. Nah ini yang dicatat kembali di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6. Dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau begitu mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, ayat ini seolah-olah bertentangan dengan Yesaya 42 ayat ke-8 tadi yang kita baca. Tadi Tuhan ngomong, aku tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada siapapun dan kepada patung berhala. Lalu Mazmur 8 ayat 6 kok ngomong, manusia dimakotai oleh Allah dengan kemuliaan dan hormat. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Saudara, maksud daripada Yesaya 42 ayat ke-8, Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada ilah-ilah lain untuk kita sembah. Tetapi di dalam Mazmur 8 ini, Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya sendiri, maka kita diberikan sedikit kemuliaan Allah di dalam diri kita. Bukan untuk disembah, tetapi untuk memancarkan kemuliaan Allah
di dalam hidup manusia. Nah, saudara, inilah artinya. Maka saudara lihat ya, Allah itu menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Lalu Tuhan memfotokopikan, Tuhan memberikan sedikit sifat kemuliaan itu di dalam diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Berarti saudara, kemuliaan yang ada di dalam diri manusia itu bukan sesuatu yang melekat pada diri kita. Itu adalah pemberian Allah. Itu bersifat derivatif, bisa hilang sewaktu-waktu, karena itu tidak atau bukan sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Nah saudara, ini penting sekali untuk kita pahami, sehingga manusia sekalipun diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, kita tidak pernah boleh sombong di hadapan Tuhan. Saudara, apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan lain? Pada waktu Adam setelah dicipta, lalu disuruh beri nama binatang, lewat semua binatang. Sapi, anjing, monyet, kebo lewat di hadapannya dia. Tujuannya untuk apa? Supaya Adam selain memberi nama binatang, dia sadar siapa dirinya. Dia tidak menemukan penolong yang sepadan di dalam diri binatang. Saudara-saudara, tujuan Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, paling tidak menurut saya ada 3 sebab penting. Pertama saudara, supaya manusia melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya. Ini yang tadi saya katakan. Adam lewat binatang di depannya, kok enggak cocok, ini enggak pantas, ini enggak cocok buat saya. Tuhan ingin Adam melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya, bahwa dia berbeda dengan semua ciptaan atau makhluk hidup di dalam dunia ini. Ini tujuan pertama mengapa Allah menciptakan kita diberikan kemuliaan, supaya kita boleh melihat, menilai diri kita adalah makhluk yang berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Kedua, mengapa Tuhan memberikan kemuliaan kepada manusia? Supaya manusia dapat menikmati kemuliaan Allah di dalam dirinya. Saudara, inilah di dalam aspek relasional antara manusia dengan Allah. Allah adalah Allah yang mulia, Allah yang kudus. Siapakah yang dapat berelasi dengan Dia jikalau itu bukan sesuatu ciptaan yang diberikan kemuliaan mirip seperti Allah? Ngerti maksudnya? Manusia diberikan kemuliaan, diciptakan berbeda dengan makhluk lain, supaya manusia bisa berelasi dengan Allah yang mulia. Saudara, binatang bukan gambar dan rupa Allah. Binatang tidak mencerminkan secara langsung kemuliaan Allah. Itulah sebab binatang tidak bisa berelasi dengan Allah. Hanya satu-satunya makhluk yang disebut dengan manusia yang bisa berelasi dengan Allah. Ini aspek kedua. Maka kita diciptakan Tuhan bukan sembarangan, saudara. Aspek ketiga, mengapa Tuhan memberikan kemuliaan kepada manusia, yaitu supaya manusia sekarang menyatakan kemuliaan Allah melalui hidupnya. Ini 3 aspek penting mengapa manusia, mengapa kita diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan semua ciptaan lain. Supaya kita melihat kemuliaan Allah, kita menikmati kemuliaan Allah, dan kita menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Saudara, di dalam shorter catechism, pertanyaan pertama selalu dipertanyakan, apakah tujuan utama, tujuan akhir hidup manusia? Lalu dijawab, untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Allah. Ini saudara. Mengapa engkau lahir di dalam dunia? Kita selama hidup berpuluh tahun, terlalu sedikit ya orang mikirkan tentang hidup. Untuk apa saya hidup di dalam dunia? 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun. Untuk apa sih sebetulnya? Pernah mikir? Pernah bergumul? Jawabannya sederhana. Untuk memuliakan Allah, untuk menikmati Allah. Saudara-saudara, itulah
tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya. Tetapi saudara lihat di dalam Kejadian pasal ketiga, di situ ada satu peristiwa yang merusak segala kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Selain kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dunia ciptaan, sekarang kita melihat kemuliaan Allah di dalam dunia yang sudah berdosa. Saudara, apa yang Alkitab katakan? Relasi kita sebagai gambar dan rupa Allah, kemuliaan Allah dengan hadirnya dosa di dalam dunia. Ini satu fase penting yang dicatat di dalam Alkitab yang tidak main-main. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, beda ya. Kejadian pasal 2, Mazmur pasal 8 mengatakan, siapakah engkau manusia? Tetapi engkau Tuhan telah menciptakan kami hampir sama seperti engkau. Bahkan kau memahkotai kami dengan kemuliaan. Saudara, kita ini adalah makhluk yang mulia. Tapi Roma 3 justru mengatakan sebaliknya. Manusia sekarang semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini tadi saya katakan, kemuliaan Allah di dalam diri kita bukan sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Karena kita bukan Allah, kita ciptaan. Kemuliaan di dalam diri kita hanya pemberian dari Allah yang sewaktu-waktu bisa hilang dan memang sekarang sudah hilang. Mengapa hilang? Alkitab hanya memberikan satu jawaban, dosa. Dosa membuat kemuliaan Allah di dalam diri kita hilang. English Standard Version mengatakan fall short of the glory of God. Kemuliaan Allah yang dulu jadi milik kita sekarang lenyap, hilang, musnah karena dosa. Lalu siapakah kita di hadapan Tuhan ketika kita berdosa, saudara? Kita adalah gambar dan rupa Allah yang sudah cacat di mata Tuhan. Kita adalah gambar dan rupa Allah yang sudah dirusak oleh dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa disebut, perhatikan Paulus berkata, mengapa disebut kehilangan kemuliaan Allah? Kok Paulus tidak ngomong ya, bukan kehilangan kemuliaan diri, saudara. Ayat ini ayat penting loh, saudara. Setiap kali kita PI, ayat ini harus dibaca, saudara. Supaya orang yang kita PI tahu, dia telah kehilangan sesuatu yang berharga di dalam dirinya, kemuliaan Allah. Paulus tidak ngomong semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan diri. Paulus berkata kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa, saudara? Karena memang itulah yang pernah kita miliki. Kita bukan makhluk yang mulia dari diri kita sendiri, tapi kita makhluk yang dipermuliakan oleh Allah, tetapi sekarang hilang karena sesuatu hal, yaitu dosa. Maka saudara, dosa itu berkaitan erat dengan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Apa artinya kita kehilangan kemuliaan Allah? Saya memberikan pentafsiran, ini berarti segala hak kita, segala kemampuan kita untuk melihat, untuk menikmati, dan untuk menyatakan kemuliaan Allah sudah hilang. Tadi saya mengatakan, kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah untuk 3 hal penting. Kita boleh melihat kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kita boleh menikmati akan kemuliaan Allah, dan kita harus menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Di dalam dosa, segala hak dan kemampuan itu sekarang sudah lenyap. Manusia tidak bisa melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya lagi. Manusia tidak ada bedanya dengan binatang, kan? Bagaimana manusia bahkan lebih kejam, lebih sadis dari binatang. Saudara, kalau kita melihat sejarah dipenuhi dengan manifestasi dosa yang mengerikan. Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Tidak ada binatang bunuh 6 juta, macan terkam 6 juta, sapi, kambing, tidak ada, saudara. Hanya manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa melakukan begitu kejahatan yang menjijikkan. Manusia sudah tidak melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya.
Dia tidak merasa menjadi makhluk yang diciptakan Tuhan berbeda dengan binatang, bahkan mungkin lebih rendah dari binatang. Manusia tidak bisa lagi menikmati kemuliaan Allah, dan manusia tidak mungkin lagi menyatakan kemuliaan Allah melalui hidupnya di dalam dosa. Saudara-saudara, dosa ada satu faktor yang membalik relasi kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kita tidak lagi menjadi makhluk yang mulia, kita menjadi makhluk yang menjijikkan di hadapan Allah, karena kita adalah orang yang sekarang berdosa. Maka inilah saudara yang kita lihat di dalam diri kita sebagai manusia. Dosa memutar 3 relasi manusia dengan kemuliaan. Sekarang saya akan menyebutkan ada 3 dosa penting yang dilakukan oleh manusia di dalam relasinya dengan kemuliaan Allah. Pertama, saudara lihat, di dalam dosa manusia mencari kemuliaan diri. Di dalam dosa manusia tidak lagi mencari kemuliaan Allah, karena itu sudah tidak mungkin. Hak itu sudah hilang, kemampuan itu sudah tidak ada, maka manusia sekarang mencari kemuliaan diri. Saudara-saudara, manusia tidak ngerti hidupnya harus memuliakan Allah, maka dia cenderung di dalam dirinya akan memuliakan dirinya sendiri. Inilah sifat dosa di dalam relasinya dengan kemuliaan Allah. Dosa tidak mendorong manusia cari Tuhan, mencari kemuliaan Allah, tidak. Dosa akan mendorong manusia untuk mencari kemuliaan diri. Lihat saudara, raja-raja di dalam sejarah, kaisar-kaisar Romawi di dalam sejarah, Firaun di dalam Alkitab, pemimpin-pemimpin dunia yang lain, semua ingin disembah seperti Allah. Ini ada satu sifat dosa yang telah merusak nilai kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Di dalam Daniel 3 dicatat bagaimana Raja Nebukadnezar membangun patung emas, lalu orang suruh sembah semua. Ini mencari kemuliaan diri, self-glorifying. Bukankah di dalam penciptaan mula-mula Tuhan ciptakan kita untuk menyatakan kemuliaan Allah? Tetapi di dalam dosa, saudara lihat, manusia sekarang mencari kemuliaan diri sendiri. Dan saya yakin saudara, ini bukan hanya dosa orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dosa ini bisa terjadi juga di dalam diri kita, anak Tuhan. Jangan meremehkan akan manifestasi dosa di dalam kemuliaan diri. Saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana para murid ingin menjadi orang yang paling hebat. Siapakah yang terhebat di antara kami, guru? Tuhan Yesus suruh menilai saudara, suruh jadi juri. Apostle Idol, kalau ada Indonesian Idol, ini ada Apostle Idol. Tuhan Yesus suruh menilai siapa dari 12 kami yang paling hebat. Ini adalah self-glorifying, saudara. Memuliakan diri. Aku paling hebat, aku nomor 1. Saudara, ini adalah dosa yang mengerikan, saudara. Bahkan di dalam 1 Tawarik 21, Daud pun pernah melakukan dosa ini. Mencari kemuliaan diri dengan menghitung orang Israel. Dan di dalam ayat ke-7 1 Tawarik 21, Alkitab mengatakan, itu sesuatu yang jahat di mata Allah. Kenapa jahat sih? Apa salahnya menghitung? Karena ini muncul dari satu motivasi, Daud ingin dilihat hebat. Ini loh raja yang paling hebat, berhasil mempersatukan bangsa Israel, berhasil mengembangkan kerajaan Israel, berhasil membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Self-glorifying, memuliakan diri sendiri. Dan ini satu kebencian di mata Tuhan. Saudara, kita hamba Tuhan, kita tidak kebal dari dosa ini, saudara. Kita yang melayani Tuhan, hati-hati dengan dosa self-glorifying, mencari kemuliaan diri, dinilai hebat, dinilai sukses, dinilai berhasil, lalu kita bangga luar biasa, dan kita tidak menyadarinya. Mari saudara lihat bagaimana Tuhan membenci dosa orang yang menyombongkan diri ini. Ketika Musa diutus kembali ke Firaun, Tuhan ngomong kepada Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun, dan kamu lihat
aku akan menyatakan kemuliaanku kepada dia. Apa artinya, saudara? Ketika bangsa Israel keluar, Firaun menahan terus. Tuhan berulang kali memanifestasikan kemuliaannya melalui 10 tulah, sampai akhirnya Tuhan memusnahkan Firaun di Laut Teberau. Itu artinya, saudara, kamu akan melihat, aku akan menyatakan kemuliaanku kepada Firaun. Saudara, Tuhan benci dengan pemimpin-pemimpin. Tuhan benci dengan manusia yang mencari kemuliaan di dalam dirinya. Inilah, saudara, dosa pertama yang telah merusak konsep manusia tentang kemuliaan. Kedua, saudara, manusia bukan sekedar mencari kemuliaan diri. Ini yang lebih mengerikan, manusia menukar kemuliaan Allah. Bukan sekedar mencari kemuliaan diri, manusia replacing of God's glory. Saudara, Roma 1 ayat 23, Paulus dengan jelas mengatakan hal ini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ini ayat ditulis ribuan tahun yang lalu. Paulus dengan jeli melihat di dalam dosa, manusia menukar kemuliaan Allah itu dengan sesuatu yang fana. Binatang menjalar, binatang berkaki 4, dan sebagainya. Ini di dalam konteks adalah penyembahan berhala. Saudara, kalau melihat agama-agama di dunia, saudara baru mengerti maksud dari ayat ini. Bagaimana monyet disembah, sapi disembah, binatang disembah, buaya disembah, semua binatang disembah. Dan di dalam agama daripada Mesir kuno, di situ semua dewa-dewa digambarkan di dalam bentuk binatang. Kucing, anjing, semua itu adalah simbol-simbol daripada dewa-dewa orang Mesir. Paulus mengatakan, ini loh dosa manusia. Menukar kemuliaan Allah dengan sesuatu yang menjijikkan, karena kita telah jatuh di dalam dosa. Saya menganggap ini sebagai false glory to false God. Kemuliaan Allah, kemuliaan yang palsu kepada Allah yang palsu. Saudara-saudara, manusia sangat senang melakukan ini, bukan? Menukar kemuliaan Allah, menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang fana. Maka di dalam Yesaya 46 ayat 6, Tuhan berkata, orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, sujud kepadanya. False glory to false God. Kemuliaan yang palsu bagi Allah yang palsu. Inilah, saudara, dampak dosa di dalam hidup kita. Jikalau kita tidak ditebus kembali di dalam Tuhan, kita akan memberikan kemuliaan yang palsu kepada Allah yang palsu. Saudara, manusia yang tidak dapat menemukan kemuliaan Allah di dalam dirinya, dia menukar kemuliaan dengan sesuatu yang palsu. Maka di dalam zaman kita hidup, hati-hati, saudara. Kita tidak sadar, kita menggantikan kemuliaan Allah itu dengan hal-hal materi di dalam hidup kita. Kalau kita pakai barang bermerek ratusan juta, kita merasa diri kita mulia, bukan? Kalau kita bawa mobil nilainya MM-an, kita merasa diri kita mulia, bukan? Ini bagi saya adalah false glory, kemuliaan yang palsu. Jangan sekali-kali engkau menganggap dirimu mulia hanya engkau karena kaya memakai barang-barang bermerek. Ini kemuliaan palsu, tidak ada nilainya apa-apa di mata Tuhan. Ini adalah kemuliaan palsu yang tidak membawa kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Maka saudara lihat, ini sesuatu dosa yang mengerikan di dalam hidup kita. Menukar kemuliaan Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, dampak dosa di dalam hidup orang berdosa, di dalam hidup manusia, adalah manusia memalsukan kemuliaan Allah. Manusia bukan sekedar menukar kemuliaan Allah, tapi manusia juga memalsukan kemuliaan Allah. Apa artinya? Artinya adalah kita tidak tahu
bagaimana menyatakan kemuliaan Allah yang seharusnya. Ini adalah satu dosa yang paling halus dibandingkan nomor 1 dan nomor 2. Seolah-olah kita mau memuliakan Allah, seolah-olah kita mau memancarkan kemuliaan Allah, tapi sebenarnya kita sedang memalsukan kemuliaan Allah. Dan mungkin kita tidak menyadari. Ini mengerikan sekali, saudara. Saudara-saudara, ini yang terjadi, yang dicatat di dalam Keluaran 32, peristiwa anak lembu emas. Anak lembu emas itu ada contoh bagaimana bangsa Israel memalsukan kemuliaan Allah. Allah kita, Allah yang mulia, Allah yang membawa kita keluar dari Mesir, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita selama di dalam padang gurun 40 tahun. Lalu mereka membuat anak lembu emas itu, lalu berkata, inilah Allah kita. Lihat saudara, di dalam dosa manusia memalsukan kemuliaan Allah. Mereka pikir Allah itu seperti anak lembu yang dibuat dari emas. Padahal Yesaya tadi mengatakan, itu semua kepalsuan di mata Tuhan. Saudara lihat ya, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, saudara. Karena di dalam hidup kita, pelayanan kita, kita bisa memalsukan akan kemuliaan Allah. Saudara, contoh yang lain dicatat di dalam 1 Samuel pasal 4, ketika bangsa Israel itu menjadikan tabut perjanjian Allah sebagai jimat, saudara. Setelah mereka berperang, mereka kalah. Lalu mereka pikir-pikir, kok kenapa ya kalah? Oh, karena kita tidak membawa tabut perjanjian. Maka perang berikutnya dengan Filistin, tabut perjanjian dibawa ke medan perang dengan harapan mereka menang. Tidak, Tuhan tetap bikin mereka kalah. Karena Tuhan melihat ini false glory to the true God. Ini adalah kemuliaan yang palsu yang ditujukan kepada Allah yang sejati. Allah kita tidak suka dengan kemuliaan yang palsu, saudara. Maka hati-hati dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Apa yang kita lakukan seolah-olah memuliakan Allah, membawa tabut perjanjian. Tetapi di mata Allah ini adalah false glory. Nadab dan Abihu di dalam Imamat 10 ayat 11 juga sama. Memberikan api yang asing kepada Allah. Mereka pikir sedang memuliakan Allah. Langsung Tuhan hukum mereka mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab terlalu banyak hal yang menjadi peringatan bagi kita. Seringkali kita memalsukan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Kenapa bait Allah Tuhan hancurkan, saudara? Di dalam perenungan saya tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, ada 3 hal penting menurut saya yang Tuhan tidak eman-eman, Tuhan buang, meskipun itu menyangkut diri dengan harga dirinya Allah sendiri. Karena itu sudah menyangkut kemuliaan yang palsu. Pertama, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ini ciptaan Tuhan yang paling hebat. Ini ciptaan yang Tuhan yang paling disayangi. Tapi setelah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, Tuhan usir. Kedua adalah tabut perjanjian yang tadi saya ceritakan. Setelah bangsa Israel kalah, Tuhan tidak sungkan. Tabut itu dibawa oleh bangsa Filistin, ditaruh di kuil Dagon, dicampur dengan berhala. Bayangkan, saudara. Saya membaca ayat ini bingung, saudara. Kok Tuhan begini ya? Kok Tuhan tidak sayang? Padahal tabut itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Tapi karena bangsa Israel sudah memberikan false glory, tabut perjanjian itu ditawan dan dibawa oleh Filistin. Bahkan hingga hari ini sudah lenyap, tidak ada yang ditemukan. Yang saudara lihat di film Indiana Jones itu rekayasa Steven Spielberg, tidak ada tabut perjanjian, tidak pernah ditemukan, hilang. Dan ketiga, yang Tuhan tidak sayangkan, Tuhan buang dan Tuhan hancurkan, adalah bait Allah sendiri. Di tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Romawi di dalam pemberontakan bangsa Israel. Saudara, kenapa bait Allah Tuhan hancurkan? Bukankah ini simbol kehadiran Allah di tengah umatnya?
karena ini menyangkut kembali dengan false glory. Bangsa Israel sejak di dalam zaman Yesaya sudah memalsukan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam zaman Tuhan Yesus ini tidak berubah. Saudara, di dalam Yesaya 29 dikatakan ayat 13, Tuhan berfirman, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah buatan manusia. Lihat saudara, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, tapi hatinya sebenarnya tidak menghormati aku, hatinya tidak mengasihi aku. Dan kalimat Yesaya ini dikutip kembali oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Berarti bangsa Israel tidak pernah berubah selama ratusan tahun menjadi umat Tuhan. Maka tahun 70 Masehi berada dalam puncak kemarahan Tuhan. Bait Allah dihancurkan oleh Romawi. Sudah tidak dibutuhkan. Karena di bait Allah itu hanya ada false glory, kemuliaan yang palsu. Hari ini saya berkata dengan keras kepada setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Jikalau kita hanya membangun gedung yang megah dengan fasilitas-fasilitas yang mewah, dan kita mengundang pembicara-pembicara yang kita anggap top dan kondang, tetapi jikalau gereja tidak memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau hanya membuat kepalsuan, kemuliaan yang palsu di hadapan Allah. False glory. Ini tidak sadar saudara. Gereja membangun mega church besar dengan fasilitas yang hebat, tapi memberitakan firman Tuhan yang tidak karu-karuan. Kita sedang memberikan kemuliaan yang palsu bagi Allah. Persis bangsa Israel, persis Nadab dan Abihu, persis dengan orang-orang di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka jangan kaget ya, ketika kita melihat kemuliaan Allah di dalam dunia yang berdosa ini. Alkitab mengatakan kepada kita sesuatu yang mengejutkan. Kemuliaan Allah lebih sering dinyatakan melalui penghukuman Allah kepada manusia berdosa. Di dalam keberdosaan manusia, kemuliaan Allah tidak lagi dinyatakan melalui ciptaan, tetapi lebih sering dinyatakan melalui judgment of God kepada orang berdosa. Di dalam Yeskiel 22 ayat 22 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Sidon, aku akan menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui akulah Yahweh, pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya, dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Lihat saudara, di dalam dunia yang berdosa ini, ketika manusia sudah mencari kemuliaan diri, manusia memalsukan kemuliaan Allah, dan manusia menukar kemuliaan Allah. Allah menyatakan kemuliaannya justru melalui banyak penghukuman kepada kita. Ini sesuatu yang Alkitab katakan kepada kita, bukan? Tadi saya sudah menyinggung di dalam kasus Firaun, bagaimana di dalam Keluaran 14 ayat 4 Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia akan mengejar mereka, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di tengah-tengah umatku. Saudara-saudara, tema tentang the glory of God di dalam dunia yang berdosa ini menjadi tema yang sangat mengerikan sekali. Maka kita jangan main-main dengan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya saudara lihat mengapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, di situ ada satu kalimat, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh karunia dan kebenaran. Saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Yohanes catat, penuh dengan kemuliaan, kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Kenapa saudara Yesus Kristus harus datang, mati dan bangkit di tengah-tengah dunia ini? Supaya dia memulihkan the glory of God di dalam dunia yang berdosa ini. Supaya engkau dan saya
yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, 3 sifat tadi yang sudah hilang dipulihkan kembali. Kita melihat kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kita menikmati kemuliaan Allah di dalam hidup kita, dan kita sekarang dimampukan untuk menyatakan kembali kemuliaan Allah melalui hidup kita masing-masing. Inilah arti daripada penebusan Kristus lakukan bagi kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah umat manusia yang berdosa, supaya kita dipulihkan seperti sedia kala sebagai gambar dan rupa Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah, melihat kemuliaan Allah, menikmati kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Saudara, kita ditebus bukan supaya kita jadi orang kaya. Itu teologi ngawur, teologi sesat. Kita ditebus bukan supaya hidup kita enak, tidak. Kita ditebus supaya kita kembali menikmati dan menyatakan serta melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Maka tema kita hari ini Soli Deo Gloria, berbeda dengan 4 sola yang lain. Sola fide itu ada pemberian dari Allah kepada kita. Iman pemberian Allah. Sola scriptura, Alkitab adalah pemberian Allah kepada kita. Sola gratia, Allah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Dan solus Christus, Tuhan memberikan Kristus kepada kita. Satu-satunya di antara 5 sola ini hanya Soli Deo Gloria, di mana kita mempersembahkan kemuliaan, mengembalikan kemuliaan itu kembali kepada Allah. Saudara lihat, ini seluruh prinsip di dalam teologi reformasi yang penting yang sekarang sudah kita abaikan, saudara. Hidupmu dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, Paulus mengatakan satu kalimat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Ini loh saudara, Christian worldview, cara berpikir orang Kristen. Bahkan Paulus mengatakan, hal yang remeh-temeh, makan, minum, atau melakukan apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, persembahkan itu, lakukan itu semua untuk kemuliaan Allah. This is the calling of a Christian. Panggilan hidup orang Kristen, ya seperti ini. Soli Deo Gloria. Jangan mencari kemuliaan diri lagi. Jangan memalsukan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana. Jangan menukar kemuliaan Allah dengan hal-hal yang kotor dan najis. Tapi melakukan hidupmu semua kembalikan untuk kemuliaan Allah. Saudara, biarlah khotbah hari ini boleh mengingatkan dan menutup seluruh rangkaian khotbah reformasi. Kita kembali disadarkan tujuan hidup kita yang sebenarnya apa. Biarlah ketika kita berbisnis, kita lakukan kemuliaan Tuhan. Kita berkeluarga untuk kemuliaan Tuhan. Kita studi, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani, kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Biarlah kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan cinta kasih untuk mau kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, refleksikan firman Tuhan ini di dalam hidup kita masing-masing. Buatlah diri kita bertanya, untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Untuk apa Tuhan menebus saya? Untuk apa saya hidup di dalam dunia ini?
Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah yang mulia, yang bahkan mau memberikan kemuliaan-Mu sedikit kepada kami sebagai gambar dan rupa-Mu, supaya kami hidup di dalam dunia ini, kami boleh menikmati akan kemuliaan Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, dan kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan, hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, betapa seringkali kami melalaikan akan panggilan hidup ini. Kami lebih suka mencari kemuliaan diri, bahkan kami memalsukan kemuliaan Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami, bawalah kami ke dalam satu pengertian yang benar, supaya mulai hari ini sampai nanti kedatangan Tuhan, atau bahkan sampai Tuhan menjemput kami, biarlah hidup kami boleh menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Kuduskan kami, pakailah kami, supaya kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu. Dengar seru doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.